Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hingga malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan, kelonggaran, dan ringannya langkah kaki kita untuk hadir ke majelis kajian ini, untuk meneruskan kajian yang sekian lama kita off, ya, bulan Ramadan dan juga bulan Syawal kita off untuk kajian seperti yang sering kita laksanakan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kembali kajian kita, masih terkait tentang fikih muamalah, tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan muamalah. Yang kita baca sebagai rujukannya adalah kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu terakhir yang kita kaji ini adalah persoalan yang berkaitan tentang akad, ya, tentang akad kerjasama. Terakhir kita baca ada 4 kerjasama yang dikenal di dalam syariat ini. Yang pertama adalah dulu kita sampaikan, yaitu syirkah inan, ya, syirkah. Kerjasama yang pertama adalah syirkatul inan, syirkah inan, yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih yang sama-sama mengumpulkan modal untuk kemudian dikembangkan bersama. Ini syirkah inan. Bagaimana penetapan laba dan kerugian ditentukan sebagaimana kesepakatan yang disepakati di awal. Ini syirkah inan. Yang kedua, kemarin kita sampaikan, setelah syirkah inan ada syirkah abdan. Syirkah abdan ini kerjasama antar 2 orang atau lebih untuk bersama-sama menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi kalau syirkah inan ini kerjasama modal, kalau syirkah abdan ini kerjasama, bahasa Jawanya udu dengkul, nah, begitu.
Jadi 2 orang atau lebih untuk bersama-sama melaksanakan, menyelesaikan sebuah pekerjaan. 2 orang atau lebih untuk bersama-sama menyelesaikan sebuah pembangunan, misalnya pembangunan rumah, atau bersama-sama untuk menggali sumur. 2 orang atau lebih, ini namanya syirkah abdan. Syirkah abdan. Yang ketiga kemarin kita sampaikan dulu, yaitu syirkah wujuh. Syirkah wujuh, yaitu akad kerjasama antara 2 orang atau lebih, di mana salah satu di antara mereka yaitu dengan menggunakan kedudukan yang dimiliki. Bisa jadi kedudukan, bisa jadi ketenaran, ya. Dan sekarang lagi tren seperti itu, pinjam nama, ya. Tapi ini bekerja sama antara beberapa orang. Ada yang kemudian memberikan modal, ada yang kemudian mengerjakan, ada yang kemudian hanya bahasa kita titip nama, karena kebetulan orang ini ya punya kedudukan yang tinggi atau punya kedekatan dengan koleganya. Ini namanya syirkah wujuh. Dan yang terakhir kita baca dulu adalah syirkah mufawwidah, ya. Kalau syirkah yang terakhir ini adalah syirkah yang di dalamnya terkumpul antara syirkah inan, syirkah abdan maupun syirkah wujuh. Ini syirkah mufawwidah. Jadi kalau sudah syirkah mufawwidah ini, ya, model kerjasamanya sudah dalam skop yang sangat luas. Ada yang memberikan modal, ada yang tidak memberikan modal, tapi ada yang hanya mengerjakan. Tetapi ada orang-orang yang punya kedekatan dengan kolega sehingga dia menggunakan kedekatannya, dan masing-masing berperan aktif untuk memajukan usaha yang dibangun oleh mereka. Ini syirkah mufawwidah. Ya, syirkah mufawwidah ini bahasa kita, ini syirkah yang di dalamnya ada syirkah inan, ada syirkah wujuh, dan juga ada syirkah abdan. Itu untuk memurojaah kembali, mengingat kembali yang sudah kita sampaikan pada waktu yang telah lalu. Kalau yang pertama adalah syirkah, yang kedua yang akan kita sampaikan, kita kaji bersama pada malam hari ini adalah mudharabah. Mudharabah ini juga salah satu bentuk akad kerjasama, ya, akad kerjasama yang mestinya kita juga memahami. Dan ini biasanya dijadikan salah satu produk layanan yang ada pada lembaga keuangan syariah. Ada salah satu di antaranya adalah mudharabah. Ya, di sana ada mudharabah, ada di sana ada ijarah, ada di sana ada murabahah, dan akad-akad yang lain. Salah satunya adalah yang dikenal dengan mudharabah. Mudharabah ini dikenal juga dengan istilah kirot, ya, kirot. Kalau dulu pada masa sahabat ini ada yang mengenalnya dengan istilah kirot, ya, kirot. Nah, al-madatu tsaniyatu, ya, madah yang kedua adalah fil mudharabah, hal yang berkaitan ataupun persoalan pada mudharabah. Yang pertama, ta'rifuha, ta'rifnya, pengertiannya. Al-mudharabatu awil kiradu, yang dinamakan mudharabah atau kirot. Mudharabah atau kirot, ya, kita perlu tahu ini, lebih-lebih kalau kita bergerak di sektor usaha, ya, di sektor usaha ada namanya mudharabah. Mudharabah atau kirot hiya ayyutiya ahadun al-akhara malan ma'luman. Yang dinamakan mudharabah itu adalah seseorang yang memberikan sejumlah harta kepada orang lain. Seseorang memberikan harta, ya, kepada orang lain makluman, dalam jumlah yang memang sudah maklum, sudah diketahui, ya. Misalnya ada di antara kita ada Pak Hudi, ya, atau menyampaikan pada bapak-bapak yang lain, Pak Hudi punya uang, ya, punya uang banyak, misalnya 100 juta atau 200 juta. Kemudian disampaikan pada temannya yang bergerak di sektor usaha, misalnya siapa, Pak Mukhlas misalnya, ya,
Pak Hudi punya uang 200 juta, jangan 200 juta ya, kurang banyak, 500 juta. Jadi kalau pengandian itu yang banyak saja. Itu. Jadi punya sejumlah ya uang 500 juta, kemudian diberikan kepada Pak Mukhlas. Yatajarru fihi, untuk kemudian modal itu dikembangkan atau dijadikan sebagai sebuah modal usaha atau dijadikan sebagai modal perdagangan. Jadi mudharabah itu ya satu pihak memiliki sejumlah harta ya, kemudian harta itu diberikan kepada saudaranya, kepada temannya, yatajarru fi, untuk kemudian dipakai dalam sebuah perdagangan, untuk dikembangkan melalui perdagangan. Wa ayyakuna ribhu bainahuma ala mastaratahu. Kemudian ya, mereka menjadikan ribhu laba, badi ya. Saya yakin di antara kita tidak ada yang tidak menginginkan badi ya, semuanya pengen badi. Jagong saja pengennya badi ya. Orang ngopo-ngopo itu pengennya badi ya. Di antara kita kalau namanya laba itu sesuatu yang menarik. Wa ayyakunna ribhu ya, mereka menjadikan laba keuntungan bainahuma, keuntungan yang nanti diperoleh mereka berdua ala mastaratahu, sesuai dengan kesepakatan yang kemudian sudah dibangun, sesuai kesepakatan yang sudah dibangun di awal, disepakati bersama di depan. Misalnya ya Pak Mukhlas sedang mau buka usaha, misalnya jual pakaian, kemudian menghubungi ya Pak Hudi misalnya. Pak Hudi punya uang banyak, 500 juta misalnya ya. Kemudian terjadi obrolan ya, Pak Mukhlas sampaikan ini prospek narek boto bagus ini ya, dan kita di tempat ini kelihatannya belum ada yang buka pakaian ini khusus untuk olahraga, karena di tempat kita ini belum ada yang menyediakan sarana olahraga, sementara kebutuhan itu banyak, ada sekolah, ada kantor, ada instansi banyak. Kalau kita bikin itu bagus. Ditanya, Pak Mukhlas punya modal apa? Berapa? Saya tidak punya, tapi saya biasa kalau ngelola seperti itu. Pak Hudi bilang, sudahlah, saya punya modal 500 juta. Sudah, ini modalnya tak sampaikan sama panjenengan, silahkan dikelola, dikembangkan untuk perdagangan itu, untuk membuka toko, untuk modal, nanti labanya kita bagi berdua. Kalimat ini perlu untuk diucapkan, jangan dengan kalimat wis pokoknya kono dikembangke, aku badine wis gampang carry. Ini biasanya menimbulkan polemik itu. Kalau nanti mengatakan wis nanti badine carry, itu biasanya menimbulkan masalah. Masalah pada apa? Masalah pada ketika perdagangan itu kenaikannya signifikan, atau perdagangan itu mengalami sebuah kebangkrutan ya. Kalau mengalami kenaikan laba yang sangat banyak, sering terjadi pemilik modal akhirnya 1 tahun berjalan, wah ini prospektif ini. Kalau prospektif begini, ini sudah modal saya ambil lagi ya, kemudian dijalankan oleh pemilik modal. Ini beberapa kali terjadi seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada akad perjanjian di awal. Di awal ada perjanjian saja kadang-kadang dilanggar, apalagi tidak ada perjanjian. Sekalipun memang dalam perspektif fikih untuk menarik modal itu kembali memang menjadi hak pemilik modal, tapi dari sisi akhlak seperti ini tidak baik. Karena ketika progres perkembangan perdagangan itu bagus, kemudian modal diambil alih, kemudian ya pekerjaan ataupun perdagangan itu diambil alih oleh pemilik modal. Dari sisi fikih itu sah, tapi dari sisi akhlak itu tidak baik. Kenapa? Karena ia mendolimi kepada pihak yang sedang menjalankan kegiatan perdagangan tersebut. Maka di awal ini perlu ada kesepakatan. Maka di sini dikatakan wa ayyakuna ribhu bainahuma ala mastarata, dengan menjadikan bahwa laba yang ada pada keduanya menjadi milik keduanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Maruiding bahasa Jawanya, atau maru apa?
menceng itu kan. Ada maru eding, istilahnya ada maru menceng. Kalau maru eding kan 50-50 kan, sama-sama. Ini nanti punya labanya kita bagi dua. Ini ada modal 500 juta. Sudah, ketika kemudian dijalankan selama 1 tahun, kemudian setelah 1 tahun itu akhirnya hitung-hitungan ternyata labanya itu sampai 100 juta, ya sudah dibagi dua. Pihak pemodal itu 50 juta, kemudian pihak yang mengerjakan pekerjaan itu ini mendapatkan 50 juta jika memang perjanjiannya adalah paro eding. Kalau perjanjian paro menceng berapa? 55, 45. Ya sudah sebagaimana kesepakatan. Pemilik modal berapa? Misalnya 55. Kemudian yang mengerjakan berapa? 45. Ya sudah sesuai kesepakatan. Atau bahkan kebalikannya, pemilik modalnya 45. Kemudian pihak yang mengerjakan itu 55 misalnya, tidak apa-apa. Ketika memang itu sudah disepakati di awal. Kesepakatan ini harus selalu dijaga oleh kedua belah pihak. Karena orang muslim itu al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu harus komitmen pada kesepakatan telah dibuat di antara mereka selama kesepakatan itu bukan dalam perkara yang batil. Kemudian yang menarik di sini, wal khasaratu in kanat famin ra'sil mali faqat. Adapun kerugian yang ditimbulkan itu ditanggung oleh pemilik modal, bukan ditanggung oleh yang menjalankan modal itu. Tetapi kerugian itu ditanggung oleh pihak pemilik modal selama terjadinya kerugian itu bukan karena kelalaian yang menjalankan modal. Kalau karena kelalaian dan ada bukti-bukti kelalaiannya misalnya bukti-bukti kelalaiannya dijalankan untuk yang buka toko, toko olahraga laris malah didulanan misalnya laris mamangsane awan-awan misalnya jam 11 wah rek rolasan nanti nang kretek golek entok apa namanya sana itu entok gobios misalnya nah ini kan kelalaian, tokonya ditinggal sehingga apa terjadi pencurian misalnya. Ini karena kelalaian. Ketika kemudian modal itu dijalankan, dikerjakan dalam sebuah perdagangan, ketika tidak ada bukti-bukti kelalaian dari pihak yang menjalankan modal itu, ketika terjadi kerugian, maka yang menanggung rugi itu adalah pihak pemilik modal. Ini namanya mudharabah. Sehingga mudharabah ini hampir tidak banyak dipakai di beberapa lembaga keuangan syariah. Mereka menjalankan program produk mudharabah ini biasanya hanya persentasenya sedikit. Persentase terbanyak misalnya di murabahah, murabah 40% dari total semua yang ada. Kemudian nanti syirkahnya misalnya musyarakahnya 40% misalnya, mudharabahnya syirkahnya 30% misalnya, kemudian ijarahnya 25%, nanti mudharabahnya hanya 5%. Ya biasa begitu. Karena apa? Memang ini resikonya ketika terjadi kerugian, maka selama kerugian itu tidak dikarenakan oleh kelalaian yang menjalankan modal ini, maka kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal. Idzil amilu yakfihi khasaratu juhdihi. Sebab pihak yang menjalankan modal itu pihak yang menjalankan modal itu sudah menanggung kerugian tenaga, pikiran ketika mencurahkan segala yang dimiliki potensi-potensinya untuk mengembangkan modal itu. Falam yukallaful khasaratul ukhra, karena dia sudah menanggung hal itu, maka ketika terjadi kerugian pada modal itu, maka yang menanggung kerugian itu adalah pihak yang memiliki modal. Ini namanya mudharabah. Ada beberapa hal yang perlu kita kenal. Ada mudharabah, ada nanti itu ada murabahah yang paling masyhur itu.
Dan yang berikutnya itu adalah musyarakah. Ini yang paling sering, ya, paling sering dikenal. Oh ya, tambah satu lagi, ada ijarah. Itu yang paling banyak dijadikan sebagai produk layanan di beberapa lembaga keuangan syariah. Ada mudharabah, ada murabahah, ada musyarakah, dan ada apa namanya, dan juga ada ijarah, ya. Dan ini akad-akad syar'i. Sering ada kemiripan, tetapi dari sisi hukum berbeda. Seperti misalnya, ya, praktek jual beli kendaraan dengan leasing, ya, dan dengan murabahah itu berbeda. Dari sudut pandang hukum juga berbeda. Kenapa? Karena memang akadnya berbeda. Jadi sama-sama beri kendaraan, ya, ketika digas itu keluar suaranya didit karena memang kredit itu antara murabahah, dan yang murabahah itu konsekuensi hukumnya berbeda. Itu nanti ada tambahan yang lain. Jadi mudharabah itu adalah akad kerjasama di mana ada seseorang yang punya modal diberikan kepada seseorang untuk dijalankan, untuk dikembangkan, kemudian laba itu dibagi bersama. Besaran kisaran pembagiannya, persentase pembagiannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal. Tetapi tetap dalam kaidah, kalau terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian itu adalah pemilik modal, selama kerugian itu tidak diakibatkan karena kelalaian pihak yang menjalankan modal tersebut. Ini terkait tentang mudharabah. Yang kedua, masyru'iyatiha, ya, disyariatkannya mudharabah ini. Al mudharabatu masyru'atun bi ijma'is sahabati wal a'immati ala jawaziha wa qad kanat ma'mulan biha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqarraha. Disyariatkan atau dalil disyariatkan mudharabah ini, ya, beliau, ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan al mudharabatu masyru'atun. Mudharabah itu disyariatkan. Mudharabah itu disyariatkan berdasarkan bi ijma'is sahabah, berdasarkan kesepakatan di kalangan para sahabat. Jadi mudharabah itu disyariatkan berdasarkan ijma' sahabat, kesepakatan di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal a'immati, dan para imam, ya, para ulama, ala jawaziha, menetapkan akan kebolehannya. Para ulama akan menetapkan akan kebolehannya. Wa qad kanat ma'mulan biha ala ahdi Rasulillah. Dan mudharabah ini, ya, mudharabah ini dikerjakan, dilakukan oleh kaum muslimin, oleh orang-orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi melihat para sahabat ada di antara mereka yang menjalankan praktek seperti ini, ada orang yang punya modal diberikan pada seseorang untuk dikembangkan, untuk dikelola, kemudian, ya, labanya dibagi kesepakatan, itu dilakukan, terjadi pada zaman Nabi. Nabi tahu, Nabi mengetahuinya, Nabi pun membiarkannya. Dan ketika Nabi membiarkannya, para Nabi tahu, itu dikenal oleh para ulama dengan istilah takrir Nabi, fa'aqarraha, maka Nabi pun kemudian menetapkannya. Nabi membiarkannya berarti Nabi merestuinya. Ini mudharabah. Jadi mudharabah ini disyariatkan, ya, berdasarkan ijma' sahabat, dan juga, ya, para imam mazhab, para ulama membolehkannya. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang melakukannya pada zaman Nabi, dan Nabi pun membiarkannya. Jadi, ya, mudharabah ini disyariatkan berdasarkan ijma' sahabat, para imam membolehkan akan hal ini, dan ini terjadi pada zaman Nabi, dan kemudian Nabi membolehkannya. Salah satu di antara riwayat yang disebutkan adalah min dalika ma ruwiya Malik fil Muwatta.
seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, ya, Al-Muwatta karangan Imam Malik, agak tebal, ya, agak tebal, dan itu dihafalkan Imam Syafi'i dalam waktu 9 hari 9 malam. Jadi Al-Muwatta segini ini dihafalkan 9 hari 9 malam. Kita tidak tahu jurusnya pakai apa dibakar kemudian dijadikan abu digawe wedang ireng, tidak tahu ya. Di dalam kitab Al-Muwatta ini disebutkan bahwa anna ibnai Umar bin Khattab, bahwasanya kedua anak Umar bin Khattab, yaitu Abdullah wa Ubaidillah, yaitu Abdullah dan Ubaidillah, dua-duanya putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana qad marra bi Abi Musa al-Asy'ari bil Basrah. Kedua putra Umar bin Khattab ini suatu ketika melintasi atau lewat di Basrah, dan ketika itu bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang agung. Fa'atahuma malan liwassalahu ila Umar bin Khattab. Ketika itu, ya, Abu Musa al-Asy'ari memberikan sejumlah uang, sejumlah harta kepada kedua putra Umar bin Khattab ini agar disampaikan, diberikan untuk Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab. Jadi ya, beliau memberikan uang kepada dua putra ini, dua putra Umar bin Khattab, agar uang itu disampaikan pada Umar bin Khattab. Summa asyara alaihima bi ayyakhudha bihi bida'atan yatajarrani fiha. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengisyaratkan agar uang yang diberikan, dititipkan melalui keduanya untuk diberikan kepada Umar bin Khattab, ya. Abu Musa al-Asy'ari mengisyaratkan supaya sebelum sampai di sana sejumlah uang ini supaya digunakan untuk membeli barang dagangan untuk kemudian diperdagangkan. Tsumma idza ba'aha dafa'a ra'sal mali ila Umari ilal Umar fafa'ala. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, uang ini tolong sampaikan pada Umar bin Khattab, tetapi begini saja, nanti uang ini Anda berdua belikan sejumlah barang dagangan untuk jadi komoditi dagangan. Kemudian nanti barang ini dijual, ya. Kalau kemudian mendapatkan laba, maka labanya Anda ambil. Kemudian pokok harta ataupun pokok uang saya berikan itu nanti diberikan saja pada Umar bin Khattab. Fafa'ala. Kedua anak Umar ini pun kemudian melakukan hal itu. Jadi uang yang dititipkan, yang mestinya diberikan kepada Umar bin Khattab, digunakan untuk apa? Untuk membeli sejumlah barang dagangan, untuk kemudian diperdagangkan, dijual, kemudian ya modalnya itu diberikan pada Umar dan labanya itu kemudian diambil. Lakinna Umar mana'ahuma minar rabhi. Tetapi ketika itu Umar bin Khattab tidak mau dengan apa yang dilakukan oleh kedua putranya seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Faqala lahu Ubaidullah. Ketika itu Ubaidullah, salah satu putra Umar tadi, beliau mengatakan, lau ja'altuhu qiradun ba'da an qala lahu. Ya, kemudian Ubaidillah mengatakan bahwa harta itu dijadikan sebagai kirot pakai qaf. Kirot itu adalah nama lain dari mudharabah. Ya, artinya Ubaidillah menjelaskan bahwa ini adalah praktek mudharabah, dan dia mengatakan lau naqsal malu aw halaka ladhamamnahu. Ini sudah saya lakukan yang seandainya terjadi kerugian pada barang dagangan yang aku jual, maka saya sebenarnya sudah sanggup untuk menanggungnya. Fa akhadha Umar ra'sal mali. Akhirnya Umar bin Khattab pun kemudian menerima modal ataupun menerima pokok harta yang memang itu titipan dari Abu Musa al-Asy'ari, wa nisfu rabhi, dan Umar bin Khattab pun menerima separuh dari laba hasil perdagangan uang yang dititipkan tadi. Kemudian wa a'tahuma
Kemudian beliau pun memberikan kepada kedua anaknya nisfar ribhil baqi, yaitu separuh dari keuntungan yang lain. Artinya separuh diambil oleh Umar bin Khattab dan separuh dari laba itu diberikan kepada kedua putranya. Ini terjadi pada zaman sahabat, pada zaman Umar bin Khattab, dan beliau pun kemudian melakukannya. Ini yang kemudian dijadikan salah satu dalil bahwa praktek ini terjadi pada zaman sahabat yang semoga Allah meridhai kepada mereka. Kemudian ahkamuha, ada beberapa hukum yang terkait tentang mudharabah ini, ya, wahiyya, yaitu ada beberapa hukum yang terkait dengan mudharabah. Yang pertama, antakuna bainal muslimina jaizit tasarrufi, hendaklah mudharabah ini dilakukan oleh kaum muslimin, dilakukan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain, atau dilakukan oleh sesama kaum muslimin. Wala ba'sa antakuna bainal muslimi wa kafiri, tetapi tidak mengapa jika akad kerjasama mudharabah ini dilakukan oleh orang muslim dan orang kafir, idza kana ra'sul mali minal kafiri, jika modal harta itu dari orang kafir, wal amalu minal muslimi, sementara yang mengerjakan perdagangannya adalah orang muslim. Jadi belum mensyaratkan seperti itu. Jadi mudharabah itu harus dilakukan oleh sesama orang Islam, sama orang Islam. Kalau Islam dan bukan Islam boleh, tapi apa? Tetapi kalau Islam dan bukan Islam, Islam dan kafir, maka orang kafir itu hanya diberi peluang untuk memberikan modal saja sebagai investornya, sebagai pemilik modal. Sedangkan yang mengerjakan modal itu, yang memperdagangkannya, mengembangkannya adalah orang muslim. Kenapa? Idzil muslimu la yahsya ma'hur riba. Sebab kalau yang mengerjakan itu adalah orang muslim, maka insya Allah tidak ditakutkan akan terjadi riba padanya. Sekalipun orang muslim yang melaksanakan praktek riba juga banyak, ya. Tetapi kalau modalnya itu orang kafir, yang mengerjakan itu orang muslim, relatif lebih berhati-hati dalam menggunakan harta itu untuk perdagangan. Tidak akan ada praktek ribawi, walal malul haramu, sehingga tidak ada harta haram. Artinya ketika mengerjakannya tidak digunakan pada sektor-sektor yang dilarang. Berbeda kondisinya ketika terbalik, modalnya orang Islam tetapi yang mengerjakannya orang non-Islam. Nanti untuk ternak babi misalnya, ini menjadi persoalan, ya, karena babi itu tidak dibolehkan. Atau nanti digunakan untuk, ya, memperdagangkan minum-minuman keras, ini tidak boleh. Sementara umat Islam tidak membolehkan, orang non-Muslim membolehkan. Nah, ini persoalan. Jadi kalau terjadi antara orang Muslim dan bukan Muslim, maka yang bukan Muslim itu ada di pihak, ya, penyandang dana atau pemodal. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakuna ra'sul mali ma'luman. Yang kedua, ya, ini bisa dikatakan persyaratan. Yang kedua, hendaknya modal, ya, yang diinvestasikan itu makluman, sudah diketahui ukurannya, cetok modalnya sekian. Kenapa? Karena ketika modal itu diketahui, itu untuk memudahkan dalam memperhitungkan laba yang memang menjadi hak mereka berdua, menjadi hak antara pemilik modal dan juga orang yang mengerjakan atau mengembangkan modal tersebut. Jadi ra'sul malnya, ra'sul mal itu modalnya harus jelas jumlahnya. Yang ketiga, ayyata'ayyana nasibul amili minar ribhi. Ayyata'ayyana, hendaklah diperjelas, ya, ditentukan, nasibul amili minar ribhi, bagian dari yang akan menjalankan modal itu akan prosentase keuntungannya. Modalnya jelas, ya. Kemudian yang kedua, persentase keuntungan, pembagian keuntungan itu juga harus jelas. Orang yang akan mengerjakan modal itu harus mengetahui
nanti akan mendapatkan bagian berapa? Apa bahasa Jawanya maro eding atau maro apa tadi? Menceng. Jadi maro eding atau maro menceng. Ini harus jelas ya, harus jelas. Fa illam yata'ayyanahu falil amili ujratu amalihi. Kalau itu tidak dijelaskan di awal, maka nanti yang terjadi adalah amil, orang yang mengerjakan, mengembangkan modal itu posisinya dia hanya seperti pekerja biasa yang diberi upah. Ini kalau tidak ada kejelasan di awal tentang persentase pembagian. Jadi persentase pembagian ini harus jelas ya. Pihak yang mengerjakan, yang menjalankan modal itu harus jelas persentase dari laba yang dimilikinya. Wali rombil mali ribhun kulluh. Kalau tidak ada perjanjian ya di awal, kalau tidak ada perjanjian di awal, maka kembali kepada laba itu menjadi milik pemodal, sedangkan yang menjalankan modal itu hanya diberi semacam upah, hanya ujrah. Ini berarti bukan mudharabah namanya. Kalau mudharabah harus ada perjanjian yang jelas, modalnya sekian untuk ya kegiatan terserah, arek mau digawe opo terserah panjenengan, modal saya segini, nanti kalau ada keuntungan kita bagi rata 50-50, paro eding pas, orang menceng-mencengan ya. Ono seneng do direnggo, ono batine do dinikmati. Ini bahasa seperti itu ya. Aribhu bainana wa huwa munasifatun bainahuma. Artinya bahwasanya apa yang ada ataupun laba yang dihasilkan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian yang keempat, in ihtilafa fil juz'il masyruti hal huwa rubu awinisfu mathalan fayuqbalu qawlu rabbil mali ma'a yaminihi. Yang keempat, ini juga penting ini. Jika terjadi perbedaan pendapat karena sama-sama lupa terkait perjanjian awal itu, pembagian laba itu seberapa, kedua-duanya lupa karena tidak dicatat ya, tidak dicatat. Ketika awal ya ora apa-apa, sing penting pokoknya ngono wae. Sok ya dadi paro. Ya semene yang semene sampean semene. Ketika 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, kemudian ada hitung-hitungan dan ternyata labanya banyak. Ternyata pemodal dan yang menjalankan modal itu sama-sama lupa. Dulu perjanjian itu paro eding po paro menceng. Nek paro menceng, sing menceng metet sopo, sing menceng kendo sopo misalnya. Dua-duanya beda. Pemodal mengatakan dulu kayane itu 55-45. Kemudian kalau sekarang ya cenderungnya sing 55 saya, yang 45 sampean. Kalau dulu barangkali yang 45 saya, yang 55 sampean ya. Dan keduanya bersikukuh. Yang menjalankan modal mengatakan, oh mboten, biyen niku janjine niku kula ming 40 jenengan niku 55. Yang pemodal mengatakan, ora, sing 55 tuh jenengan dudu aku. Tapi yang sekarang ada seperti ini jarang ya. Rata-rata kalau terjadi perbedaan itu akunya lebih banyak. Saya 55 sampean 45. Jika terjadi perbedaan pendapat, sama-sama lupa terkait pembagian laba karena barangkali tidak dicatat, maka fayuqbalu qaulu rabbil mal, maka yang paling berhak untuk diterima ucapannya adalah rabbil mal, pemodalnya yang punya uang. Dia yang harus mengatakan, aku ngene mbiyen ki pokoke iki. Kalimat yang diterima itu adalah dari pemilik modal, tentunya ma'ayaminihi, disertai dengan sumpah. Begitu. Jadi ya kalau terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, iki 45 55 ya. Kemudian dua-duanya berbeda karena sama-sama lupa.
Maka ketika sama-sama lupa seperti itu, ya, kalimat yang diterima itu adalah dari pemilik modal, bukan yang menjalankan modal, tetapi disertai dengan sumpah. Yang kelima, la yasalil amili ayyudariba fi mali rajulin akhara idza kana yadurru bi malin awwali illa idza adzana lahu sahibul awwal fi dzalik. Bagi orang yang menjalankan modal, dia tidak boleh menyerahkan kepada orang lain untuk mengelola modal itu, tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik modal yang pertama. Ini yang berantai. Nah, ini mestinya tidak boleh. Ya, misalnya Pak Hudi ngasihkan pada Pak Joko. Ya, Pak Joko ini ono modal 1 juta. Sekono rek gawe apa sak karepe? Ge bakulan apa kono? Rek gawe bakulan tahu bakso, tahu bunder, apa tahu kotak, habis terserah panjenengan. Ya, silakan. Ya, nanti pembagiannya para iding lah, teko do di para loro. Ada keuntungan kita bagi 2. Setelah seperti itu kemudian Pak Joko berpikir, wah nenek tahu ke aku ya orang ngerti ngono wae, iki tak serahke nang wong liya, ya, diserahkan kepada orang lain. Kemudian Pak Jokonya bilang, nanti Pak Joko dikasihkan misalnya ke Pak Pri ini ada modal sekian, wis silakan nanti dijalankan, nanti batine di paro iding. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena nanti pemilik modal akan mendapatkan bagian separuh dari separuh pembagian yang kedua. Ya, yang seperti ini tentunya akan mendatangkan madharat bagi pemilik modal yang pertama. Li tahrimid darari bainal muslimin, karena tidak boleh menimpakan kemadaratan kepada kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6, la yuqassamu ribhu madamal aqdu bagian illa idza radiya tarfani bil qismati wattafaqa 'alaiha. Nah, ini yang ke-6, ini soal teknis. Sebenarnya ketika kegiatan perdagangan itu masih berjalan, maka laba mestinya tidak boleh untuk dibagi bersama dulu, tetapi menunggu ketika akad itu sampai selesai. Iki kembangke setahun wae, karena setahun hitung-hitungan. Sebelum ada 1 tahun sudah ada laba, kok kemudian dibagi, sebenarnya itu tidak boleh. Artinya pihak yang menjalankan modal tidak boleh kemudian iki sebati nyatak wae baten jenengan. Mestinya tidak demikian, tetapi menunggu sampai akhir masa perjanjian. Illa kecuali idza radiyat tarfani bil qismati, kecuali ketika kedua belah pihak sepakat akan hal itu. Maka saya sampaikan ini sudah terkait teknis, ya, teknis. Jadi sebelum selesai itu mestinya tidak usah dibagi dulu, ya. Tetapi pembagiannya ketika sudah selesai tutup buku dibagi. Tetapi kalau kemudian di tengah-tengah perjalanan akannya 1 tahun, kemudian 6 bulan itu batine wis oke, maka yang menjalankan modal wis keri, ya, untuk apa? Untuk membagi keuntungan. Wah, salah gatel ini arek ngedom keuntungan. Ini mestinya, ya, yang menjalankan modal mestinya tidak boleh modal ini tak bagi keuntungan ini, wis alhamdulillah wis untung, tetapi menunggu sampai akhir tutup buku, kecuali jika memang keduanya saling ridho akan hal itu. Kemudian yang ke-8, ya, nomor 7 kita lewati, ini teknis juga. In fasahatil mudharabah wa baqiya ba'dal mali ardhan aw bid'atan aw dinan inda ahadin fatalaba rabbul mali tandidahu ay bail ardi liyasira nagdan aw talaba irtija'adain fa inna 'alal 'amilil qiyamah bidzalik. Jika terjadi kebangkrutan, kerugian pada modal yang diberikan, kemudian sebagian uang masih dalam bentuk harta, ya, jadi uangnya masih dalam bentuk barang, mohon maaf. Ketika terjadi kerugian, ya, dihitung kerugian,
Dan ternyata ketika kerugian itu terjadi, kemudian modalnya tidak balik sepenuhnya, tetapi sebagian persen uang modal yang diberikan dulu itu masih berbentuk barang, sebagian lagi masih dalam bentuk piutang. Ya, Pak Udi menyerahkan ke Fulan, ternyata terjadi kerugian untuk perdagangan, misalnya untuk ya jual tahu misalnya, sampai akhir tutup buku ternyata terjadi kerugian, ya, modal 100 juta ini baliknya hanya 30 juta, tetapi selebihnya ada barang dan juga masih ada piutang. Yang menjalankan modal mengatakan niki isih diutang nggen nganu, tasih diutang nggen nganu, niki modale niki enten 35 juta dulu 100 juta, tapi enten barang-barang niki ada alat-alat, ada bahan mentah, ada alat-alat, dan dia mengatakan niki tasih diutang teng ngene fulan mriko isih diutang 30 juta misalnya. Maka ketika pemilik modal mengatakan barang ini dijual saja, saya hanya akan menerima uang, maka pihak yang menjalankan modal harus mengerjakan perintah itu. Dan ketika pemilik modal mengatakan iki gandeng sing ngerti utang piutang ke jenengan, wis kono pokoknya utangnya ditagihke, nek ditagih engko diwehke nang aku. Nah, ketika misalnya terjadi seperti itu, maka pemilik modal punya hak untuk mengatakan demikian, dan pihak yang menjalankan modal punya kewajiban untuk melakukan seperti yang diinginkan oleh pemilik modal. Ini yang ke-8. Yang ke-9 terakhir, yakbalu qaulul amili fi ma yad'i min halakil mali al khasaratihi illam takum bayinatun takdzibu fi mad'ahu. Jika terjadi kerugian pada modal yang diberikan kepada pihak yang menjalankan modal itu, ketika terjadi kerugian, maka perkataan orang yang menjalankan modal itu terkait kerugian yang menimpanya itu diterima jika tidak ada indikasi kebohongan pada peristiwa kenapa kegiatan perdagangan itu mengalami kerugian. Jadi pihak pemilik modal harus menerima, wah niki ngapunten karena dampak pandemi. Seri kemarin itu kan banyak perbankan yang luar biasa, banyak mengalami kerugian karena memang diterpa pandemi, ya. Ketika kemudian pemilik modal menanyakan gimana perdagangannya, yun pangapunten ini karena demikian, karena ada dampak pandemi, orang tidak mau beli, daya belinya kemudian rendah, jadi ini mengalami kerugian. Hitung-hitungannya demikian, real. Disampaikan tentang kondisinya, keuangannya, barangnya, kendalanya. Ketika tidak ada potensi bahwa yang menjalankan modal itu melakukan kebohongan, maka kerugian itu harus diterima oleh pemilik modal, dan pemilik modal lah yang menanggung kerugian itu. Karena itulah memang dasar awal adanya mudharabah. Jadi mudharabah itu adalah akad kerjasama di mana seorang pemilik modal memberikan pada seseorang agar modal itu dikembangkan dalam sebuah perdagangan dengan satu konsekuensi, kalau terjadi kalau mengalami keuntungan dibagi sebagaimana kesepakatan, tapi kalau terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian itu adalah pemilik modal, kecuali karena ada kelalaian dari pihak yang menjalankan modal. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini terkait tentang mudharabah, jadi akad kerjasama, yang satu memberikan modal, yang satu tidak mengeluarkan modal, hanya menjalankan modal. Ketika seperti itu terjadi, itulah yang dinamakan dengan mudharabah. Hasilnya dibagi sesuai kesepakatan, kalau ada kerugian ditanggung oleh yang memiliki modal.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Tidak menutup kemungkinan jika masih ada persoalan, pertanyaan, kita lanjutkan juga pada waktu yang akan datang. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.